Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Yunus Prawida Fakyudin akan menemani Anda pada hari ini di dalam seputar Indonesia yang menyajikan info-info yang aktual dan terkini. Yang berjudul Keblinger Omnibus Law. Di tengah ancaman virus corona, perang minyak, perang mata uang, serta macetnya permintaan dan penyediaan barang dan jasa di dunia, rencana Omnibus Law sebaiknya dihentikan saja. Bukan sekedar kehilangan relevansi. Aturan besar ini menggabungkan lebih dari 79 undang-undang berbagai sektor dalam 11 klaster berpotensi menabrak aturan, penuh muslihat dan dipaksakan pembentukannya. Banyaknya ahli hukum sudah bicara diantaranya soal Omnibus Law yang tidak memiliki pijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Misalnya, sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pembentukan Omnibus Law. Memaksakan aturan raksasa itu akan membuat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Pemerintah meyakini Omnibus Law merupakan terobosan yang dapat meringkas proses pembentukan hukum, hemat biaya, hemat waktu, dan memudahkan harmonisasi beberapa undang-undang sekaligus. Nyatanya, alih-alih meringkas, Omnibus malah meringkus dan memberangkus hak-hak warga sipil. Dihamparkannya karpet merah kepada investor lewat Omnibus Law telah mengebiri hak buruh, termasuk soal gaji dan hubungan kerja. Omnibus juga menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Selain itu, Omnibus menyerahkan banyak aturan teknis kepada pemerintah dalam wujud pembentukan peraturan pemerintah. Di beberapa klaster, pemberian mandat kepada pemerintahan ini terdengar konyol dan salah kaprah. Pasal tentang PERS misalnya menyebutkan aturan turunan Omnibus Law adalah peraturan pemerintah. Perancang draft tampaknya lupa bahwa Pers Indonesia diberi mandat mengatur dirinya sendiri. Turunan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 2003 bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan Dewan Pers, lembaga yang dibentuk dari komunitas pers. Proses pembentukan Omnibus yang tidak melibatkan publik malah memperburuk keadaan. Dirancang secara sembunyi-sembunyi, aturan ini mendadak muncul sesaat sebelum diserahkan ke DPR. Tidak diketahui wujudnya ketika masih terbentuk naskah akademik. Para pejabat yang berwenang berkilah bahwa proses pembuatan Omnibus tak terbuka untuk menghindari gaduh. Menyerahkan persiapan penyusunan Omnibus Law kepada Kamar Dagang dan Industri, pemerintah secara terbuka menunjukkan kepihakannya kepada pengusaha, bukan publik luas yang semestinya mereka ayumi. Upaya masyarakat sipil mempersoalkan peraturan tersebut bahkan dihadang sejumlah buruh yang merancang demonstrasi menolak peraturan sapu jagat ini diciduk polisi. Aparat mengaku penangkapan para buruh dipicu oleh aduan dari kelompok buruh lain. Namun, momentum penangkapan yang bersamaan dengan rencana aksi penolakan Omnibus Law jelas menerbitkan curiga. Aparat juga menangkap sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan DPR. Demikian laporan dari saya, Muhammad Yunus Prawida Fakyudin, dan kru yang bertugas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.